Mari kita membaca dari Lukas pasal 19 ayat 37 sampai 44. Lukas pasal 19 ayat 37 sampai 44. Saya akan baca ayat ganjil, saudara-saudara baca ayat genap, kita bergantian. Lukas 19 ayat 37 sampai 44. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan menyesatkan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal berletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah mengetahui engkau. Ya, terima kasih. Tema khotbah kita hari ini, Yesus menangis. Saudara-saudara, mengapa ada air mata? Ya, kenapa Tuhan menciptakan air mata? Siapa pernah pikirkan? Mungkin kita hanya tahu menangis, tapi nggak pernah berpikir mengapa Tuhan ciptakan ada air mata. Kalau nggak ada air mata, bagaimana menangis? Ya, tentu nggak bisa keluar. Jadi air mata perlu rupanya. Untuk apa? Karena itu merupakan suatu luapan kesedihan. Ketika kita menangis, itu artinya diluapkan atau dilampiaskan, dikeluarkan rasa kesedihan. Jadi kenapa waktu kita berduka cita ketika kehilangan keluarga, kita menangis, itu salah satu mengeluarkan, ya, sebagai tanda kita sedih. Sedih berpisah dengan sanak keluarga kita. Maka kalau ada orang meninggal kan jarang ada ketawa-ketawa, ya. Ketika saudaranya meninggal kan nggak ketawa ya, tapi menangis. Itu menandakan rasa sedih. Nah, lalu di sini Tuhan Yesus kok sedih? Mengapa Tuhan Yesus ada menangis? Berarti Tuhan Yesus juga merasa ada kesedihan di dalam dirinya. Dan sebelum saya uraikan, saudara-saudara yang hadir dan yang di rumah, apa yang sering membuat saudara menangis? Ya, saya rasa semua kita pernah menangis. Saya sering menangis. Menangis bukan karena cengeng, tapi karena ada persoalan, ada masalah yang berat, ada kesusahan hati, sehingga dikeluarkan lewat tangisan. Ya, jadi kalau bayi menangis, apa kesusahan bayi? Begitu lahir dia, wah, langsung menangis, ya. Pernah saudara-saudara melihat bayi ketawa lahir? Gak ada, ya. Semua menangis. Nah, berarti mengapa bayi menangis padahal belum ada sakit penyakitnya, belum ada persoalannya? Kenapa bayi menangis? Siapa yang tahu? Ya, selamat datang masalah, kan? Karena begitu masuk ke bumi berarti pasti ada masalah. Maka dia
menangis selamat datang masalahnya. Jadi pergi meninggal juga menangis. Lahir menangis, mati ditangisi. Ya kalau yang mati itu kan nggak menangis lagi. Lahir menangis, mati ditangisi. Kenapa? Karena perpisahan merupakan satu kesedihan. Kelahiran ke bumi juga kesedihan bagi bayi itu karena dia akan mengalami banyak persoalan. Jadi siapa yang kira nggak ada masalahnya berarti bukan manusia. Ya. Kalau selama manusia pasti ada masalah pergumulan yang berat. Lalu kalau begitu kita akan melihat Tuhan Yesus mengapa menangis. Ya, alasan Tuhan Yesus menangis, Dia sebagai Allah, Dia pemilik segalanya, Dia bisa mengubahkan segala sesuatunya. Lalu mengapa Dia menangis? Apa sebabnya? Alasannya Dia menangis. Dari ayat 42 ya. Dia beberapa kali menangis tapi ini salah satu. Dan ayat 41 mulai, ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Ia menangisinya, katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Yang paling disedihkan oleh Tuhan adalah ketika manusia, khususnya di sini penduduk kota Yerusalem, ini pusat ibadah. Pusat ibadah orang Yahudi. Ketika Yesus datang, mata mereka tertutup. Mereka tidak mengerti, mereka tidak melihat yang datang ini adalah sumber damai sejahtera bagi mereka. Inilah alasan mengapa Yesus menangis, saudara. Mengapa Dia sedih? Bukankah ini orang-orang yang rajin beribadah? Bukankah kota Yerusalem menjadi pusat tempat beribadah orang Yahudi? Disinilah bait suci. Maka semua orang dari segala tempat harus datang ke Yerusalem untuk beribadah karena di sini Allah hadir. Bukan di tempat lain ya, bukan seperti kita sekarang. Kalau kita di mana-mana Allah hadir ya, offline Dia hadir, online Dia hadir. Ya, segala tempat tidak terbatas, beda dengan perjanjian lama. Kalau perjanjian lama dulu tidak bisa beribadah di sembarang tempat. Semua harus berkumpul ke Yerusalem. Di situ ada bait suci. Bait suci inilah tempat ibadah hadirnya Allah. Tapi saudara-saudara, walaupun ini bait suci, pusat tempat peribadahan orang Yahudi, namun ketika Yesus datang, mereka tidak mengerti, mereka tidak mengenal, mereka tidak tahu inilah sumber yang memberi damai sejahtera itu. Sehingga karena mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu, Tuhan menangis. Apa hubungannya dengan kita sekarang? Begitu lama kita udah belajar, begitu lama kita menjadi orang Kristen. Kalau sampai sekarang kita tidak tahu apa yang bisa memberi damai ke dalam hati kita, itulah yang sedang ditangisi oleh Tuhan. Jadi sekarang saya tanya saudara, apa yang menurut saudara-saudara bisa memberikan damai sejahtera ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita? Ya, mengapa kita sering sekali menangis? Apa yang kita tangisi? Kalau tangisan Tuhan Yesus adalah kesedihan yang mendalam oleh karena manusia yang beribadah tidak mengerti. Itu yang Dia tangisi. Beribadah tapi tidak mengerti apa sumber damai sejahtera bagi mereka. Itu satu kesedihan
melihat, maka luapan kesedihan Yesus adalah menangisi kota itu, menangisi penduduknya. Kita juga adalah orang-orang Kristen. Kita adalah orang-orang yang giat beribadah. Tapi kalau sampai sekarang kita tidak mengerti apa yang kita perlukan, Tuhan Yesus sedih melihat kita. Tuhan Yesus menangisi kita, saudara. Jadi lihatlah saat ini, kalau mata saudara tidak terbuka, mata tetap tertutup, tidak mengerti kebutuhan yang paling mendasar, Tuhan Yesus sedang menangisi saudara. Mungkin saudara menangisi yang lain, tapi Tuhan Yesus menangisi saudara. Ya, kita menangisi apa? Masalahku banyak kali Tuhan, pergumulanku yang paling besar Tuhan, anakku satu pun tak terdidik, anakku satu pun tidak sarjana, anakku tidak bisa diharapkan. Pergumulan beban hidup yang sering kita tangisi. Tapi hari ini harus membuka pikiran dan hati kita. Apa sebenarnya yang ditangisi Yesus? Samakah kesedihan Yesus dengan kesedihan kita? Apakah itu sama pandangan dia dengan pandangan kita? Kalau Tuhan Yesus sedih, bukan karena perkara lahiriah. Bapaknya Yusuf sudah duluan mati. Bukan itu yang dia sedih. Bukan itu yang ditangisi oleh Tuhan Yesus. Itu nggak ada diceritakan pun. Tidak. Tapi yang ditangisi selalu mengenai hati manusia yang tertutup rapat, yang tidak mengerti akan rahasia Allah. Ini yang dia tangisi. Jadi saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan ini, sudahkah saudara mengerti apa kebutuhan saudara saat ini? Apa yang saudara perlukan bagi damai sejahtera kita? Bukan oleh karena anak-anak berhasil, bukan karena pekerjaan berhasil, bukan karena ekonomi naik, bukan karena persoalan sakit penyakit beres. Bukan di situ damai sejahtera. Maka Tuhan Yesus katakan, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti. Jika sekarang ini engkau sadar. Apa yang perlu dimengerti, apa yang perlu disadari? Apa yang perlu untuk damai sejahteramu? Coba sekarang tanya di sebelah kiri kanannya, apa yang kau perlukan bagi damai sejahteramu? Coba tanya, ya. Semua pasti butuh damai sejahtera, ya. Apa yang kamu perlukan bagi damai sejahteramu? Sehingga sampai sekarang kamu merasa berat, tertekan, ya. Coba sudah ditanya apa damai sejahtera? Apa yang mereka butuhkan? Uang yang banyak, pekerjaan yang berhasil, ya, ekonomi yang naik, gitu, sakit penyakit yang sembuh, anak-anak semua rumah tangga. Itukah damai sejahtera kita? Kalau itu damai sejahteranya, berarti alamatnya tidak benar, ya. Kalau itu menjadi sumber damai sejahtera, itu alamat yang salah. Jadi kalau begitu Tuhan menangis, saudara. Dia menangis, salah alamatnya. Makanya sampai sekarang kamu nggak damai. Karena tidak pada yang kamu pikirkan itu damai sejahtera yang sesungguhnya. Ya. Tetapi damai sejahtera adalah ketika kita mengerti, ketika kita menyadari bahwa Yesus yang datang inilah sebagai sumber yang memberi damai sejahtera. Lawan damai apa? Lawan damai sejahtera? Apa lawannya bapak-bapak? Damai sejahtera, ya? Kekacauan. Ibu-ibu? Apa lawan damai sejahtera? Gelisah. Gelisah. Pemuda-pemudi?
kurang. Kenapa dia tidak tenang? Kurang. Kenapa ketakutan? Kurang. Apalagi tadi alasannya? Semuanya karena kurang. Merasa kurang, ada kegelisahan. Ya, karena merasa kurang ada ketakutan. Karena merasa kurang maka tidak damai sejahtera. Itu waktu Tuhan Yesus belum menampakkan diri kepada murid-murid, ya, murid-muridnya ketakutan. Ketika Yesus datang, pertama yang disampaikan Yesus kepada mereka apa? Damai sejahtera bagimu. Berarti di luar daripada damai adalah ketakutan. Takut masa depan, takut jodoh tak ada, takut ekonomi, takut kesehatan, takut. Itu beda daripada damai sejahtera. Jadi kalau kita kurang, yang kita perlukan, butuhkan adalah Yesus Kristus. Karena dia sumber damai sejahtera, sumber kecukupan. Maka ada kata damai sejahtera. Maka saya tidak sering ucapkan shalom, enggak. Karena dia merasa kurang, apa yang ucapkan shalom, ya. Shalom artinya damai sejahtera, berkecukupan. Lalu dia datang dengan kekurangan, shalom bilang. Shalom katanya pula, padahal nggak ngerti gitu ya. Nah maka itu orang mengucapkan karena nggak ngerti. Jadi sembarang aja diucapkan. Kalau kita tahu artinya damai sejahtera, shalom, tidak kekurangan. Jadi di dalam Kristuslah kita tidak merasa kurang. Maka waktu Yesus hadir, murid-muridnya tidak ketakutan lagi. Ya, maka Raja Daud menyanyikan ini. Apa lagunya Raja Daud? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, berarti aku gembalaku, aku selalu kekurangan. Kalau Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Maka siapa gembala kita? Ketika kita menjadi gembala kita di depan, Tuhan di belakang, maka kita selalu kekurangan. Kekurangan perhatian, kekurangan kasih, kekurangan. Ya, tapi orang yang memiliki pribadi Allah, Yesus Kristus, inilah damai sejahtera kita. Siapa yang belum memiliki harus tahu alamatnya ya. Alamat supaya kita tidak merasa kekurangan walaupun kita tidak kaya adalah Tuhan Yesus. Inilah sumber damai sejahtera. Maka Tuhan Yesus pernah katakan kepada penduduk Yerusalem ini, berkali-kali aku mengumpulkan kamu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Bagaimana induk ayam mengumpulkan anak-anaknya? Ketika ada bahaya. Ketika ada bahaya, induk ayam selalu memanggil anaknya. Anaknya yang mendengar panggilan, dia akan lari secepatnya dan akan bernaung di bawah sayap induknya. Tapi ada anak ayam yang merasa bijak. Ya, itu kan cerita sekolah minggu ya, ayam betina merah. Siapa yang pernah dengar itu pasti sudah tahu. Ayam betina merah tinggal di satu tempat di ladang. Ketika ladang itu terbakar, satu ekor anak ayam merasa bijak. Waktu datang api, dia mau menyelamatkan dirinya. Wah, dia lari sekencang-kencangnya. Ternyata karena dikepung oleh api, anak ayam mati terpanggang. Ya, anaknya belum bisa pula dimakan ya. Ya, kalau induknya tadi terpanggang bisa dimakan. Ini anaknya terpanggang api. Lalu anak-anak ayam yang lain lari masuk ke sayap induknya, berlindung di bawah sayap induknya. Lalu induknya memang terbakar oleh api. Saudara-saudara, ketika induknya terpanggang oleh api, anak yang di dalam sayapnya itu terlindung, terpelihara. Maka besoknya ketika pemilik ladang melihat ada tumpukan seperti tumpukan kayu, dia putar. Rupanya waktu dia putar itu induk ayam anaknya keluar
siapa yang masih hidup. Inilah gambaran Kristus memanggil seperti induk ayam. Kristus rela mengorbankan diri demi keselamatan kita manusia. Kitalah anak-anak ayam itu. Jadi siapa yang merasa diri bijak, siapa merasa diri bisa menyelamatkan dirinya dengan caranya sendiri, dia akan mati terbakar. Tapi siapa yang mau masuk ke dalam panggilan induk itu, itulah Kristus. Dia akan diselamatkan. Kristus memang mati bagi kita. Tapi kita yang menjawab panggilan Tuhan, kita yang mendengar panggilannya, dan kita yang datang berlindung di bawah sayap Kristus. Ya, seperti induk ayam tadi, kita akan selamat. Kristus mati, kita selamat. Jadi seperti itulah Tuhan Yesus lakukan kepada penduduk Yerusalem. Mengapa dia menangisi kota ini? Mengapa bukan kota-kota lain yang dia tangisi? Karena inilah orang yang telah giat beribadah, rajin melakukan hukum-hukum Taurat. Tetapi ketika Yesus datang, mereka tidak mengerti bahwa inilah jawaban atas hidup mereka. Inilah yang menyelamatkan hidup mereka. Bukan hukum Taurat, tetapi pribadi Allah yang sudah menjelma menjadi manusia, yang rela mati untuk menyelamatkan kita. Itu yang sedang ditangisi oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, kita juga orang-orang yang sudah rajin beribadah, tapi kalau sampai sekarang kita tidak mengerti apa damai sejahtera kita, Tuhan sedang menangisi saudara. Dia menangis untuk saudara. Karena itu sadarilah, kalau kita tetap tidak mengerti apa yang akan terjadi, penduduk Yerusalem yang menolak kedatangan Tuhan Yesus, mereka satu saat dikepung oleh musuh. Itu sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 43 dan 44. Bahwa satu saat kota Yerusalem dikepung, dihancurkan, bait sucinya ikut dirobohkan. Itu genap sudah. Itu sudah genap. Maka kalau seperti itu, apa hubungannya dengan kita? Kita yang tidak menerima Allah yang datang dari surga, yang sudah menjelma menjadi manusia, maka kita pun akan mendapat hukuman. Bukan kota kita dihancurkan, tetapi kita yang akan masuk ke dalam penghukuman yang kekal. Itu yang dimaksud di sini. Jadi kalau demikian saudara, mahalkah Kristus itu? Berhargakah kedatangannya? Itu yang paling utama. Mengapa kita tidak melihat selama ini? Karena mata kita ditutupi oleh masalah-masalah dunia. Mata kita tertutup oleh perkara-perkara lahiriah, sehingga kedatangan Tuhan Yesus tidak jelas bagi kita. Sama seperti penduduk Yerusalem. Oleh karena itu, apa yang membuat saudara belum mengerti keperluan saudara, kebutuhan yang paling pokok sampai saat ini? Adakah selubungnya? Saya yakin selubung yang membuat mata rohani saudara tidak terbuka adalah persoalan saudara sendiri. Masalah-masalah kita, itu yang kita tangisi tiap-tiap hari, membuat kedatangan Tuhan Yesus tersembunyi. Tuhan Yesus menangisi kita, tapi kita menangisi masalah-masalah kita, maka kita tidak melihat kedatangannya inilah jawaban untuk seluruh masalahku. Ya, mengapa kita terus menangis, lalu ketika belum ada jawabannya, kita katakan, wah, sampai sekarang aku sudah lama belajar, tapi persoalanku juga nggak beres-beres. Berarti
matanya kepada masalah, bukan kepada Yesus sebagai jawaban dari masalah. Ketika kita tahu yang kita perlukan, Yesus sebagai jawaban, Dia sumber damai sejahtera, maka melalui kita menyambut Dia, itulah persoalan akan selesai. Karena di dalam Tuhan tidak ada kekurangan. Ketika Tuhan hadir, takkan kekurangan aku. Coba kita nyanyikan sekali, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, sampai di situ saja supaya tersimpan di dalam hati. Supaya setiap kali kita takut menghadapi masalah kita, kita ingat lagu ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Berarti sekarang kalau Dia belum beserta kita, itu yang perlu kita pikirkan. Itu yang perlu kita perjuangkan. Karena jikalau Dia sudah beserta kita, dalam lembah kekelaman sekalipun kita tidak takut. Kita tidak merasa kurang. Dalam semua keadaan kita, Tuhan adalah gembala. Dia pemelihara jiwa kita. Dia yang memikirkan kehidupan kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menangisi saudara. Kalau Dia belum ada pada saudara sampai saat ini. Karena itulah kebutuhan setiap orang. Tanpa kecuali, latar belakang apapun kita, siapapun kita, yang berpendidikan, yang tidak berpendidikan, yang kaya, yang miskin, di hadapan Tuhan, yang kita perlukan sama, satu pribadi yang sama, itu memberi damai sejahtera, itu memberi kecukupan, sehingga kita katakan damai sejahtera di hatiku. Oleh karena Allah ada padaku. Nah, kalau demikian saudara-saudara yang belum memiliki damai sejahtera sampai hari ini,
Jawabannya sudah tersedia. Hanya di dalam pribadi Yesus Kristus. Di dalam Yesus ada damai sejahtera. Di dalam Yesus kita berkecukupan walaupun tak kaya. Kaya kurang itu berarti tidak damai sejahtera. Damai sejahtera sedikit cukup, itulah damai sejahtera. Dan bagi yang sudah mendapatkan damai sejahtera, apakah yang saudara tangisi sampai saat ini? Tuhan Yesus menangisi jiwa-jiwa. Orang yang telah diselamatkan pun seharusnya bukan lagi menangisi persoalan kehidupan, masalah-masalah pribadi, tapi menangisi jiwa. Itulah tugas kita. Itu tanggung jawab setiap orang percaya. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah berikan teladan bagi kita, contoh kepada kita. Dia tidak menangisi keluarganya secara darah daging, tapi dia menangisi jiwa-jiwa manusia. Kalau keluarga secara daging belum bertobat, tangisilah jiwanya. Bukan masalahnya, bukan persoalannya, tapi jiwa yang akan binasa selama-lamanya. Itu tidak bisa ada ampun lagi. Jadi selagi ada waktu, kesempatan bagi kita, marilah kita bekerja. Marilah kita menangis untuk jiwa mereka, supaya ada kesempatan jiwanya diselamatkan. Tuhan Yesus menangisi saudara. Kita orang percaya juga menangisi jiwa-jiwa yang belum sampai kepada iman. Siapapun dia, termasuk keluarga darah daging kita atau orang banyak, itu jiwa yang berharga. Seringkali tangisan kita lebih banyak kepada saudara daging kita. Kalau darah daging kita ingat terus mendoakannya, kita ingat terus menangisinya. Tapi orang lain yang jauh dari Sang Gembala, yang tidak tahu kembali pulang, jarang kita tangisi. Semakin kita banyak ketemu orang, semakin kita melihat jeritan mereka. Betapa mereka menderita tanpa gembala di bumi ini. Tak ada yang menggembalakan, seperti domba-domba yang tercerai-berai. Oleh karena itu, kita yang sudah percaya, yang sudah diselamatkan, tugas kita lah menangisi jiwa mereka yang sedang dicengkram oleh setan, yang mau dimatikan oleh setan, mau dibawa kepada kebinasaan. Begitu banyaknya. Mari kita bekerja sama, memikirkan mereka, supaya satu demi satu akan diselamatkan Tuhan. Itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke bumi. Maka waktu dia datang ke Yerusalem, inilah kota yang dia tangisi. Karena kota ini yang giat beribadah, pusat peribadahan, tempat bait suci, tapi tidak mengerti keselamatan mereka. Kita juga orang Kristen bisa sama pengalaman kita. Sekian puluh tahun kita sudah menjadi Kristen, tapi tidak mengerti apa damai sejahtera kita. Kita sama dengan orang lain. Damai sejahtera yang sesungguhnya ada di dalam pribadi Yesus. Maka inilah yang perlu disampaikan kepada orang lain, supaya orang lain juga memiliki damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Banyak di antara kami yang belum mengerti apa yang dibutuhkan secara mutlak. Seringkali kami menangis, tapi yang kami tangisi adalah persoalan pribadi kami, masalah-masalah kami, bukan jiwa yang belum diselamatkan. Tapi hari ini Tuhan, bukakanlah mata rohani kami, supaya kami sadar yang Tuhan tangisi bukan ekonomi kami, bukan kesehatan tubuh kami, tapi yang Tuhan Yesus tangisi adalah jiwa yang tidak mengenal Engkau sebagai sumber damai sejahtera mereka. Kalau ada di antara kami yang hadir di tempat ini, kalau ada di antara kami yang mengikuti lewat live streaming, yang sampai saat ini belum mendapat damai sejahtera itu, turunlah kemurahan-Mu atas mereka. Dan bagi kami yang sudah mendapat damai sejahtera, supaya yang kami tangisi bukan lagi
persoalan pribadi kami, tapi kami menangisi jiwa-jiwa mereka yang akan menuju kepada kebinasaan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa bangkit memikirkan orang lain. Banyak jeritan, banyak keluhan oleh karena diperbudak oleh dosa. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami supaya firman-Mu ini kami pakaikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.